Ya, terkait dengan pertanyaan tadi, eh, saya sebenarnya orang yang tidak tahu matematik, bisa dibilang, karena pendidikan saya itu cuma sampai SMP untuk pendidikan matematika itu pun jadul, karena itu tahun 80-an mungkin ya, di konteks di Medan waktu itu. Karena habis itu setelah tamat SMP saya ke pesantren, biasanya pesantren dulu dan mungkin masih sampai sekarang itu eh, seperti image matematika tadi itu ya seperti yang tadi, artinya masih susah, kadang menyeramkan, apalagi tahun 80-an seperti itu. Jadi saya lemah di dalam matematik karena cuma sampai tamat SMP saya belajar itu. Biarpun itu SMP yang terbaik di Medan waktu itu. Nah, kemudian saya ke pesantren di Gontor, yang ya belajar agama, artinya kan juga berarti terpisah dengan dunia matematik biasanya. Anak-anak pesantren itu atau kalangan ustadz itu dulu ya, atau masih sampai sekarang juga, biasanya lemah dalam matematik. Nah, jadi agak ya memang kurang dan jauh begitu. Dan saya punya keinginan, tadi pertanyaannya gimana, di agama dulu. Jadi pengalaman saya waktu Abduh itu TK, saya berpikir saya kan dari pesantren, saya perlu anak itu tahu agama dulu gitu. Jadi saya kurang tertarik gitu les bahasa Inggris atau yang sifatnya umum lah. Penting anak saya ini ngerti agama dulu, karena saya latar belakangnya pesantren. Jangan bapaknya ngerti agama, anaknya enggak. Jadi saya belajar awalnya itu artinya mengajarin anak. Saya panggil 3 guru ke rumah plus saya 1, jadi 4 secara rutin hampir tiap hari. Itu ganti-gantian. 3 guru itu, 1 guru Al-Quran Hafiz, kemudian guru fikih, kemudian guru bahasa Arab, dan saya guru yang lain-lain yang terkait dengan agama. Alhamdulillah itu berjalan sampai 4-5 tahun. Jadi anak saya insya Allah bahasa Arabnya juga ya lumayan lah itu. Kemudian hafalannya itu sebelum waktu TK dia udah 2 juz. Waktu TK sebelum masuk SD udah hafal 2 juz. Padahal tamat SD targetnya 6 juz. Targetnya 2 juz. Di Nurul Fikri itu targetnya 2 juz atau 3 juz. Dan anak saya sebelum masuk udah hafal 2 juz dulu. Sekarang baru 6 juz. Bahasa Arabnya alhamdulillah itu materi di pesantren saya ajarkan. Fikih yang tadi pun dipelajarin dalam bahasa Arab gitu. Itu 4 tahun. Jadi untuk matematik sebenarnya masih relatif baru. Itu baru kelas 5 SD. Ya sebelumnya ada kursus seperti yang ya apa namanya di KPM dan sebagainya. Cuma itu masih belum menjadi satu yang tadi dibandingkan dengan agama. Jadi saya mulai dulu dari agama, karena saya dari pesantren, saya harus ngerti, karena saya punya banyak buku, ratusan buku dalam bahasa Arab. Buku itu akan mau dikemanakan nanti kan, kalau bukan juga untuk diberikan kepada anak yang akan saya tinggalkan. Jadi saya lengkapin itu. Jadi relatif sebenarnya masih baru mulai dari kelas 5 SD, biarpun sebelumnya ada. Kemudian belajarlah di KPM. Di KPM yang diasuh oleh Pak Ridwan itu dari kelas 3. Itu belajar di sana, jadwalnya itu rutin setiap Sabtu, ada disiplin yang tinggi, setiap Sabtu ke sana. Ada pengorbanan, kadang kita Sabtu kan mungkin pengennya relax atau kemana ke berbagai tempat begitu. Ini setiap Sabtu kita ke sana. Kadang-kadang belajarnya dari jam 1 sampai jam 9 malam. Tapi anak-anak enjoy. Tentu ada permainan dan lain sebagainya. Mungkin nanti anak juga bisa menjelaskan idenya, enjoy-nya belajar di sana. Kemudian waktu itu mau OSN. Jadi kenapa kelas 5 nggak kelas 4 atau kelas 6 gitu? Karena waktu itu ada momentum untuk Olimpiade Sains Nasional untuk matematik.
Jadi saya pikir kan ya itu coba-coba deh untuk OSN bagaimana kan, karena itulah yang diadakan oleh Kemendikbud secara resmi. Kalau lomba-lomba yang lain kan banyak, tapi itu kan swasta dan tidak diikutin oleh seluruh kan. Kalau ini kan dari tingkat nanti malah kepanjangan, bisa kalau mau dilihat silakan. Jadi intinya ini ya ini harus dinikmah saja. Alhamdulillah anak saya beberapa kali mewakili negara dikirim oleh Kemendikbud, Kemendiknas ya, dalam matematika. Jadi ya beberapa lomba ke Rumania, ke Korea Selatan, Singapura, ke Malaysia, dan alhamdulillah cukup berprestasi masuk di Indonesia dan di sana dapat banyak medali lah dalam matematika waktu SD. Ini SMP juga nanti bulan 2, bulan 3 nanti mungkin akan ada lomba lagi. Jadi intinya kenapa mungkin saya diminta untuk berbicara, ya mungkin karena tadi adalah sedikit hafalan baru 6 juz ya, tapi bisa dan berprestasi di matematika, juara tingkat nasional yang Olimpiade Sains Nasional, kemudian juga karena juara kemudian Kemendiknas atas nama negara memberangkatkan ke beberapa negara waktu SD tadi. Mungkin itu yang jadi poin daripada acara di salingsapa.com. Dan itu juga tidak mudah ya, karena saya orang yang bukan mengerti matematika tadi, saya cuma tamatan dari SMP kalau untuk pelajaran matematika, karena habis itu belajar di pondok. Artinya saya saja orang yang tidak tahu, apalagi orang yang jauh lebih tahu di sini kan begitu. Mungkin karena ada kesungguhan saja itu bisa dibutuhkan. Sama halnya juga dengan para ulama kita, ibundanya Imam Syafi'i rahimahullah itu bukan orang yang juga berilmu, tak tahu ibunda Imam Syafi'i itu, dan juga bukan orang yang berduit, miskin. Jadi dari seorang dan yatim, kecilnya sudah yatim, tapi karena kegigihan seorang ibu, perjuangan seorang ibu, yang kita biarpun punya atau kita orang tua lengkap, tapi Bunda Imam Syafi'i begitu pasti banyak perjuangan yang dilakukan, dan dia bukan orang yang berilmu bisa mengajarkan sendiri anaknya, dia bukan orang yang punya banyak dana untuk mengkursuskan atau supaya Imam Syafi'i ini bisa belajar kemana-mana dan lain sebagainya, tapi karena perjuangan seorang ibu untuk Imam Syafi'i, jadilah Imam Syafi'i namanya mungkin sampai hari kiamat masih disebutkan namanya oleh manusia. Itulah kegigihan seorang orang tua, dan banyak kasus sekarang. Dan juga sebaliknya itu begitu. Artinya orang tuanya mungkin berprestasi, belum tentu anaknya berprestasi. Orang tuanya mungkin biasa-biasa saja, belum tentu anaknya juga biasa-biasa saja. Banyak orang tua yang kaya, tapi anaknya kemudian karena tidak bisa menjaga harta kekayaan orang tuanya, setelah kematian orang tuanya lain sebagainya, anaknya bahkan juga turun posisinya. Ada juga yang sebaliknya. Tapi banyak juga orang tua yang biasa-biasa saja, tapi karena kesungguhan dan perjuangan daripada orang tua, anak yang tadi lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja, itu kemudian tinggi namanya. Imam Syafi'i kita nggak tahu siapa orang tuanya, tapi karena perjuangan orang tuanya. Imam Bukhari kita nggak tahu siapa kedua orang tuanya, nggak tahu, nggak terkenal juga, bukan juga ulama, tapi dia menjadi orang yang bisa menghafal ratusan ribu hadis dengan sanad. Orang tuanya bukan seorang yang ahli hadis, tapi betapa banyak orang yang kemudian dia berilmu, ya bukan hanya ilmu agama, termasuk
ahli dalam matematika dan sains dan lain sebagainya, belum tentu anaknya juga adalah mengikuti jejak orang tuanya. Bahkan kadang-kadang ada anak yang malah bapaknya pakar matematik, anaknya malah nggak suka sama matematik. Enggak. Jadi kalau kita lihat seperti begitu, berarti adalah kegigihan, perjuangan, dan itu tidak mudah, perlu pengorbanan, perlu semangat tinggi. Saya tadi untuk anak yang saya nggak bisa mengajar, saya bilang ke anak begini, pokoknya yang saya tahu kamu lebih tahu, yang kamu tahu saya nggak tahu. Itu karena dia nanya ke saya, ini gimana Pak? Saya nggak bisa jawab kan, apalagi dalam bahasa Inggris. Jadi nggak bisa jawab. Jadi, gimana saya bedanya? Ini gimana? Saya juga nggak ngerti. Saya bilang aja kalau kamu aja nggak ngerti, ya, tadi rumusnya keluar. Kalau kamu tahu, kalau saya tahu, kamu sudah tahu. Tapi kalau kamu tahu, ya nggak tahu. Ya ngapain ditanya? Karena saya juga nggak tahu. Habis itu ya udah nggak nanya lagi. Tapi tetap belajar. Kan tetap belajar. Karena nggak bisa juga kan. Nah artinya, tapi kan saya berusaha bagaimana. Biarpun saya nggak tahu, tapi saya berusaha supaya saya tahu, tetap aja nggak tahu juga. Biarpun berusaha tahu, tetap nggak tahu. Tapi anak saya dorong untuk terus tahu. Dan akhirnya kadang-kadang tahu, tapi lebih banyak nggak tahu juga. Jadi artinya ya memang perlu ada upaya dan usaha yang apalagi yang calon-calon orang tua nanti itu, dan perlu saham awal, modal awal. Kalau punya modal awal itu lebih baik ketimbang nggak punya modal. Modal awal itu dari keluarga. Ulama kita itu rata-rata kalau nggak dibilang semuanya itu punya modal awal dari keluarga. Fakhruddin Ar-Razi, orang ulama besar, karyanya banyak, 200 lebih. Saya ngajar filsafat alamnya Fakhruddin Ar-Razi. Itu ayah kandungnya luar biasa. Mendidik. Dia belajar sama ayah. Ada modal awal. Sebelum belajar ke orang lain, itu ada dulu. Apa jiwanya lah, apa mentalitasnya. Bukan seperti sekarang. Diserahkan ke sekolah formal, TK lah. Nah, jadi mengharapkan terlalu banyak kepada guru. Guru pun udah punya anak sendiri, pada masalah lagi di rumah, kemudian ngurusin anak rame lagi gitu. Jadi seperti tempat penitipan anak sebenarnya. Cuma ada belajarnya. Harusnya dari keluarga. Nah, sekarang kondisinya kan kita sibuk kadang-kadang. Tua sibuk. Suami, istri, apalagi kalau draft RUU KKG keluar itu 30%. Itu anggota dewan atau legislatif, yudikatif, eksekutif harus wanita. Jadi nggak penting dia punya potensi, yang penting harus ada wanita. Jadi cara parpol juga begitu. Nah, keluar semua anak kita sama mbak biasanya. Sinetron gurunya. Dan betapa banyak itu terjadi seperti begitu. Orang tuanya sibuk, anak ya sama orang, sama mbak yang ngajar, mbak yang jadi guru, susah itu. Nah, jadi itu masalah yang sedang terjadi di kita. Nah, para ulama dulu kalau kita melihat itu modalnya dari keluarga. Kalau itu udah ada, baru yang lain itu sebagai penambahan dan lain sebagainya. Tapi dari keluarga. Nah sekarang masyarakat barat rusaknya itu sudah di keluarga. Keluarga rata-rata rusak. Jauh lebih soleh anak-anak kita, kondisinya kita sekarang seperti begini ketimbang yang di sana. Anak-anak di sana rusak. Saya juga belum ke sana, tapi sering mendengar dari guru-guru saya yang sudah belajar di sana. Gitu. Jadi betapa rusaknya lah anak-anak muda dan lain sebagainya. Atau kawan saya juga yang punya anak besar
anak. Jadi bagaimana sekarang keluarga ini itu dibuat, itu yang penting. Nah, kembali tadi, dan itu dari kecil. Kadang-kadang kita terlalu mengecilkan anak yang kecil. Memang anak kecil kita kecilkan lagi. Kadang-kadang anak mahasiswa pun masih kita panggil anak mahasiswa lah. Ulama dulu kecil-kecilnya itu lebih dewasa ketimbang orang yang udah dewasa. Imam Syafi'i 7 tahun, 10 tahun, 7 tahun hafal Quran, 10 tahun hafal hadis. Kan lebih tua dia lebih tua Imam Syafi'i ketimbang semua yang ada kita di sini. Ketika Imam Syafi'i 7 tahun atau 10 tahun. Umur boleh 7 tahun atau 10 tahun, tapi kemampuannya telah menghafal ribuan hadis di umur 10 tahun dan telah menghafal Al-Quran di umur 7 tahun. Imam Ahmad, Fakhruddin Ar-Razi, Imam Al-Ghazali, para ulama kita, kecil-kecilnya mereka, Quran dan hadis itu awalnya itu sudah dipegang. Dan yang lain, ilmu yang lain, bukan cuma itu. Kecilnya mereka. Sementara kecilnya anak-anak kita sekarang, kalau ada yang ngajar orang tuanya begitu, itu orang tuanya yang disalahin. Maka stres anaknya. Gak kebayang. Saya alhamdulillah malam tahun baru udah 4, ini termasuk tahun ke-5, itu kita buat program pesantren matematika, termasuk sekarang. Udah jalan 5 tahun, beberapa hari. Pesantren matematik. Jadi diajarin agama, diajarin matematik. Dan itu dari puluhan kota yang hadir. Jadi liburan pun belajar. Dulu kan nggak ada sekolah sampai Sabtu, Ahad libur, nggak ada. Tapi kebiasaan para ulama kita dulu seperti begitu dan dari kecilnya. Nah sekarang kondisi sosial kita berat. Anak kalau nggak lepas dari game, termasuk anak saya juga, susah. Tapi alhamdulillah kita ada program tadi, misalnya belajar tiap Sabtu belajar, Ahad belajar, sering itu ya belajar macam-macam, tidak harus normal tapi dan lain sebagainya. Dan sering kita keluar juga jadi rutin lomba, saya baru pulang dari UGM, kadang ke Surabaya, kadang ke Semarang dan lain sebagainya ya. Dan itu di waktunya Sabtu Ahad. Nah jadi bagaimana dari kecil itu dididik. Kadang-kadang kita dari kecil itu kita menganggap ya udahlah namanya anak masih kecil, ngapain belajar tinggi-tinggi ya, ngapain belajar serius-serius. Kecilnya ngapain belajar serius-serius, besarnya udah gak malas. Lebih besarnya lagi, ujian aja jadi gak belajar kalau ada bola. Kalau ada bola ya kan, nggak ada bola aja mungkin nggak belajar, apalagi ada bola. Lebih bagus bangun malam nonton bola ketimbang untuk belajar. Terakhir kan nggak punya kualitas. Ini yang sekarang terjadi. Ulama kita dulu kecilnya itu sudah berprestasi. Kalau kecilnya orang barat sekarang, anak-anak umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun itu memang main. Malah jangan disuruh belajar. Nah, jangan serius-serius lah. Makanya juga masih kecil-kecil. Bukan berarti harus serius. Metode, cara kan bisa beragam. Tapi ulama kita dulu, mereka itu startnya sudah dari awal. Bahkan seperti kita sekarang, belum punya anak pun kita sudah berdoa kan. Rabbana hablana azwajna wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita baca doa itu padahal istri belum ada kali ini. Ya istri belum ada, udah doa ya Allah berikanlah kami keturunan kami, anak-anak kami jadi pemimpin. Istri belum ada, kalau udah ada belum tentu hamil, belum punya anak mungkin, tapi kan doanya seperti begitu. Artinya kan sesuatu yang positif gitu. Apalagi anak sudah ada dan doakan. Banyak orang mungkin diantara kenapa jadi soleh dan lain sebagainya mendoakan, meminta doa. Jadi yang
sekarang menjadi persoalan, ya, dan itu global, bukan hanya kita umat Islam, apalagi peradaban dan agama lain, ya, itu bagaimana anak-anak itu menjadi berkualitas pokok terhadap agama. Kadang jomplang, mungkin secara akademis atau pengetahuan bisa jadi. Saya sering ketemu di berbagai lomba di dalam ataupun di luar negeri itu pintar, tapi belum tentu jiwanya matang, emosionalitasnya tinggi. Ketika ada masalah belum tentu tegar dan kuat. Apalagi negara-negara yang sosialis ya, seperti Cina, kemudian Balkan dan lain sebagainya. Kalau udah belajar ya belajarnya itu aja, nggak tahu yang lain itu. Jadi SD-nya sampai kuliahnya ya dia belajarnya matematika aja. Karena memang itu hidupnya untuk itu. Ada keseimbangan dan lain sebagainya. Ya, memang diarahkan ke situ. Kalau renang, ya renang aja sudah. Nah, kalau kita kan tidak seperti itu. Jadi artinya dengan kondisi yang ada sekarang ini sebenarnya kondisi sosial yang ada sekarang ini itu lebih berat kita sebagai orang tua dan calon orang tua, karena memang persoalan-persoalan yang sosial dan lain sebagainya itu eskalasinya lebih tinggi. Nah, oleh karena itu saya ada juga, nggak tahu udah sampai atau tidak, saking inginnya ada videonya juga sebenarnya itu belum masuk, sudahlah. Ada video. Jadi saya punya teman-teman anak saya sendiri juga ngajar, ngajarin bahasa Arab dari subuh sampai malam, kadang 10 jam. Jadinya dalam 1 tahun ini dia pergi ke mana lah di Bogor, nginap. Kawan-kawan anak saya ini ada yang sudah mewakili negara juga, ada yang udah ke Amerika, ke Jepang dan lain sebagainya. Pinter-pinter ada sekitar 10 orang. Memang kalau juara kelas ya sudahlah, memang udah jelas itu ya, kelas atau sekolah. Tapi udah berbagai negara dan lain sebagainya, ada kurang lebih 10 orang. Itu kita sering bersama, membentuk komunitas. Akhir kami umroh bareng, ada videonya di sini. Saya ngajarnya di Medina, termasuk saya ada kawan orang Arab, saya bilang tolong deh bicara bahasa Arab pelan-pelan di depan anak-anak ini. Ada sekitar 10 orang, ya ada anak SD kecil-kecil. Ada yang ikut-ikutan lagi, masih TK pun ikut kena kakaknya. Itu kami bareng umroh ke sana, kemudian ya berusaha juga untuk belajar agama langsung. Karena saya bilang ke orang tuanya, ini anak-anak kita kan udah ke berbagai negara ya. Ada yang udah tadi ke Amerika lah, ke Jepang, ke Bulgaria, Rumania, Korea dan lain sebagainya. Masa kita nggak pergi ke Mekah atau ke Madinah? Ya juga kata orang tuanya. Sudah, pergilah 30 orang lebih kita. Buat sendiri. Jadi habis itu ya alhamdulillah sempat. Kemudian mengisi waktu luang. Belajarnya kapan lagi? Sekolahnya beda-beda nih, ada yang di Jakarta, ada yang di Bogor. Saya di Depok. Ya waktu libur. Kadang waktu libur pun ada lomba. Ya sebisanya. Jadi kadang kita ketemu lah Sabtu, Ahad. Kalau udah ketemu udah, kadang nginep. Kapan belajarnya? Besok sholat subuh. Ya habis itu makan, nanti olahraga dan lain sebagainya, belajar lagi. Itu diantara upaya yang dan pinter-pinter tadi, karena memang para juara dan lain sebagainya. Cuma itu berat, tidak besar. Kenapa saya perlu komunitas? Karena kalau sendirian berat dengan kondisi yang ada sekarang begini. Sekarang anak kita siapa yang jarang yang nggak pegang HP? Ada juga yang nggak pegang HP. Intinya jarang yang kurang bermain, jarang yang belajarnya serius. Belum lagi sistem pendidikan dikotomisasi. Kadang dia kalau tahu agama ya lemah di matematik atau desain. Kadang dia kuat di situ, ya lemah di agama. Apalagi bahasa Arab. Biasanya bahasa Arab
belajarnya di pesantren. Kadang-kadang di pesantren, sarafnya pun belum tentu bagus, apalagi yang enggak. Juga itu persoalan-persoalan yang juga cukup banyak. Gitu. Itu yang terjadi di kita, sehingga SDM kita makin lama makin kurang. Padahal agama ini adalah benar dan sebenarnya solusi terhadap berbagai persoalan. Tapi karena kita sendiri tidak mengkaji dan tidak menggali, karena kita sendiri yang kemudian keliru, tidak serius untuk mengangkat anak-anak kita atau diri kita, sehingga umat ini sekarang menjadi umat yang biasanya berlawanan dengan apa yang diraih oleh orang-orang dulu. Kalau dulu orang tadi seperti Imam Syafi'i lain sebagainya, kecilnya sudah hafal Quran dan lain sebagainya, sekarang tidak seperti itu. Kalau dulunya berarti kuat dan seriusnya mencari ilmu, Imam Bukhari itu lahirnya di Uzbekistan, jauh itu, di daerah pecahan Soviet, tapi kemudian sampai ke Afghanistan, sampai ke India, sampai ke Mesir, Palestina, ke Syria, dan punya hafalan sampai ratusan ribu. Sekarang siapa yang mau belajar jauh-jauh? Malah anaknya di belajar pesantren aja orang tuanya udah khawatir, padahal masih di Jawa juga. Ini kan banyak sekali masalah kita sekarang. Jadi berlawanan dengan apa yang telah terjadi kepada orang dulu. Dulu orang belajarnya ibaratnya tidak kenal lelah, betul-betul yang namanya belajar itu seperti orang yang sedang berjuang. Kalau sekarang ujian aja, besok belum tentu belajar, apalagi nggak ujian. Tiap hari aja mungkin nggak belajar, apalagi kalau hari Sabtu, hari Ahad, apalagi nanti menjelang akhir tahun Desember. Makanya semua hotel, semua itu udah, malah kalau nggak pergi, malah nanti jadi masalah itu. Loh, kok tahun baru malah nggak pergi? Nah, apa nggak stres hidup? Nggak apa-apa, keluar juga bukan berarti tak usah pergi. Pergi juga pergi, tapi tetaplah isi dengan yang positif. Pergi kan juga bagian daripada mendapatkan pengalaman. Satu lagi, ulama kita dulu nggak ada yang nggak jalan, pasti keluar. Jadi jalan juga penting, menambah wawasan. Paling minim perginya ke Mekah, biarpun tinggalnya di Banten, kan pengennya ke Mekah. Masa ulama nggak pergi haji, nggak umroh? Namanya ulama loh, ulama hebat, pasti pergi ke Mekah, biarpun nggak punya duit. Apalagi punya duit, bukan Imam Bukhari banyak sekali pundi-pundi dinarnya, tidak. Bukan bekalnya banyak sekali, tidak. Tapi karena kesungguhan lah, Buya Hamka dulu kan begitu, rata-rata 20 tahun itu bukan ngumpul di pinggir jalan itu malam seperti malam ini kan. Nah, malah mereka keluar. Kalau sekarang kan lebih rame, nah di mana-mana itu. Ini alhamdulillah budaya yang baik ini. Biarpun malam nggak semua loh. Biasanya kita mau nggak malam Ahad misalnya ya, ngumpul untuk belajar, itu satu budaya yang sudah positif. Sama seperti anak saya tadi itu belajarnya dari siang sampai malam, hari Sabtu, setiap Sabtu, hampir 5 tahun seperti itu. Jadi itu juga satu budaya yang baik, karena biasanya malam Ahad, malam Minggu, lagunya pun ada, kumpul-kumpulnya lebih banyak lagi. Kita keluar nanti kita bisa lihat. Nah, jadi itulah masalah yang sedang terjadi. Perlu upaya kita, dan kita mulai dari diri kita. Kadang-kadang kita terlalu banyak bicara kepada persoalan sosial politik, umat, masyarakat, itu bagus. Tapi penguatan terhadap diri itu juga sangat baik. Karena dari situlah sebenarnya. Nanti di akhirat juga begitu. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Ini pada hari itu nanti orang lari dari kakaknya, dari saudaranya, dari ayahnya, dari ibunya, dari suaminya, dari istrinya. Masing-masing sibuk dengan urusannya dan diri sendiri. Jadi nggak bisa kita bilang, oh itu karena kakakku, karena ayahku, karena ibuku, karena itu sendiri.
Nah, sekarang di sini yang salah satu kekurangan itu adalah karena memang kekuatan diri kita, filter keluarga, apalagi dengan masuknya budaya televisi dan lain sebagainya, handphone dan lain sebagainya, selain yang positif, tapi juga ada yang negatif, yang itu kadang-kadang punya selain nilai positif, banyak juga nilai negatif. Jadi yang itu menjadi tantangan kita bersama, dan di antara solusi yang kita harus lakukan itu adalah mari kita sama-sama menguatkan diri kita sendiri, memberi yang terbaik, apalagi kepada orang-orang yang kita cintai, karena hidup ini juga sementara. Yang itu pun kalau kita lakukan belum tentu berhasil. Jadi kalau kita sudah bekerja keras, melakukan yang terbaik, rumusnya belum tentu berhasil. Tidak mudah, itu kalau kita kerja keras. Kenapa? Karena masalah kita jauh lebih besar sekarang. Jadi kalau kita pun punya niat untuk mendidik anak, belum tentu. Ketika anak kita nanti di sekolahnya seperti apa, ketika dia nanti lepas pada kita kalau sudah besarnya nanti seperti apa, dia kuliahnya nanti seperti apa, kita berusaha dan bekerja untuk mendidik pun dengan niat itu belum tentu itu berhasil. Apalagi nggak kebayang kita untuk melakukan itu. Lebih lagi. Jadi, kalau kerja keras belum tentu berhasil. Apalagi kurang kerja lebih jauh lagi. Inilah kelemahan umat. Kalau dalam Al-Quran disebutkan kamu umat yang terbaik. Kita yang terbaik di dalam Al-Quran. Untuk para umatin, agama kalian yang benar, agama ini sempurna, dan lain sebagainya. Kenyataan, umat kita juga lemah. Sekarang, masa kita, bukan masa orang-orang dulu. Kalau masa orang-orang dulu, zaman orang-orang dulu, zamannya Imam Syafi'i dan lain sebagainya, luar biasa. Sumbangannya sampai kepada dunia. Tapi zaman kita sekarang karena kelemahan diri kita. Kelemahan diri kita sebenarnya kenapa umat ini lemah, itulah refleksi daripada kelemahan diri kita. Dan itu bisa solusinya memperbaiki keluarga kita. Itu diantara yang perlu dilakukan. Mungkin saya cukupkan demikian, silakan jika ada yang mau bertanya. Alhamdulillah. Baik, untuk calon ayah dan ayah-ayah yang saya cintai karena Allah, mungkin ada pertanyaan? Pertanyaannya, yang bertanya dapat hadiah ya Ustaz? Dapat hadiah nggak Ustaz? Yang bertanya? Yang bertanya dapat hadiah nggak? Ya. Jadi tadi sepakatan saya dengan Pak Ustadz, yang bertanya jika dia belum jadi ayah, hadiahnya adalah calon ibu. Itu ya. Yang sudah menikah, hadiahnya adalah tahun apa? Baik, Fadol, ada mikrofon? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan. Ada beberapa poin yang mau saya tanyakan. Pertama, apa yang menguatkan Anda untuk menjadi lebih baik atau dalam hal ini soleh? Apa yang menguatkan Anda untuk jadi lebih soleh gitu? Yang kedua, poin kesembuhan tadi gitu ya, untuk ke anak Anda dengan Anda yang notabene kurang dalam hal matematik, lalu anak jadi lebih baik di satu bidang yang Anda nggak bisa.
bagaimana cara mentransfer kesungguhan tadi ke seorang anak agar anak itu punya kesungguhan lebih untuk mencapai tujuannya gitu. Lalu setelah sudah tertransfer gitu ya, bagaimana menjaga anak untuk tetap berada di jalurnya gitu. Jadi poinnya pertama diri kita, apa yang motivasi gitu ya, atau untuk apa yang motivasi Anda untuk baik. Yang kedua mentransfernya, yang ketiga bagaimana cara menjaganya gitu. Itu kali Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus sekali pertanyaannya itu. Saya ya kita meyakini hidup ini kan fana, hidup ini singkat. Mungkin bisa jadi di ruangan ini, atau mungkin bahkan keluar dari ruangan ini, nggak tahu apa yang terjadi kepada kita, atau mungkin besok, atau saat kita terlelap tidur nanti malam, nggak tahu. Ajal kapan saja bisa datang kepada kita. Dalam kondisi seperti itu, kita ninggalin apa? Saya ninggalin apa? Yang supaya itu bermanfaat. Jadi kalau sudah kita meninggal dan sayang lah itu kalau tidak ada sesuatu yang bermanfaat dalam hidup ini. Apakah cuma dengan ya kita menjalani rutinitas yang ada, tidak ada sesuatu yang kita ingin lakukan, apalagi melihat dalam kondisi umat yang sekarang terpuruk seperti ini. Sayang. Hidup ini adalah anugerah. Allah berikan kesempatan kepada kita. Karena itu tidak diberikan kepada binatang, tumbuhan, makhluk hidup yang lain dan lain sebagainya. Tapi kemudian kita memaknai hidup ini biasa-biasa saja. Sayang. Jadi supaya hidup ini bermakna, kita melihat, saya baru pulang dari Singkil. Umat Islam di sana saya jumpa dan saya takziah kepada orang Islam yang mati ditembak. Jumpa dengan orang-orang yang beberapa orang yang ditembak keluarganya. Sedih. 48 orang di Singkil itu ditangkap. Yang dibakar itu undung-undung yang ditertibkan. Undung-undung itu seperti gubuk di tengah sawah kecil dari kayu. Itu yang dibakar. Satu, ditertibkan. Kenapa? Nggak ada izin. 48 orang ditangkap. Anak yang mati tadi belum pun disolatkan. Hari itu 48 orang ditangkap. Tolikara. Lebih dari 60 kios rumah. Miliaran rugi. 60 bangunan lebih. Berhari-hari 2 orang ditangkap. Setelah berhari-hari 2 orang. Bukan aktor intelektual. Sementara di Singkil belum pun anak itu disolatkan pada hari itu juga 48 orang langsung ditangkap. Sedih. Lihat kondisi seperti itu. Terlalu banyak. Palestina tiap hari. Banyak kita kalau seperti Syria lihat. Mau bicara skala internasional, mau bicara skala lokal, kita melihat umat ini terpuruk. Kita lemah. 80% tanah di Jakarta sudah bukan milik orang Islam. Milik satu kelompok. 80%. Itu data. Jadi dalam kondisi seperti begini, kemudian kita ingin hidup itu bermanfaat, kan lebih baik kalau kita bergerak untuk memperbaiki. Jadi, itu juga yang memotivasi saya untuk bicara di sini. Paling nggak kita sharing. Ada semangat. Gimana supaya hidup ini bermanfaat
Dan gimana supaya saya menggerakkan diri saya dan menggerakkan juga orang lain untuk sama-sama maju. Hidup singkat sesaat. Kalau kondisi seperti begini berterusan, apa yang akan terjadi kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada keturunan kita? Sekarang saja sudah 80%. Sekarang aja kondisi singkil seperti begitu. Banyak lagi di Manokwari, di Bali, di Udayana, Universitas Udayana, ribuan orang mahasiswa di sana nggak dibangun musola untuk sholat Jumat, ribuan orang. Sementara di Singkil cuma 30 orang Kristen di situ dibangun gereja. Banyak masalah umat. Masa kita nggak tergerak? Sementara hidup ini singkat. Apa yang kita bawa kalau kita udah nanti dipanggil Allah? Apa yang saya pegang? Mau itu gelar, mau itu harta, mau itu, kita akan tinggalkan semua. Jadi itu yang membuat dalam hidup yang fana dan singkat ini kan lebih bagus kalau kita membuat sesuatu yang bermanfaat. Alhamdulillah kalau itu bisa menjadi sejarah. Saya buat Fakhruddin Ar-Razi Competition, kompetisi studi Islam dan matematika. Jadi tadi bukan saya bicara, saya buat lombanya juga. Saya juga yang buat soalnya. Itu kemarin baru selesai tanggal 1 November, lebih dari 10.000 orang yang mendaftar dari 35 kota, termasuk dari Papua pun ikut ratusan orang. Masuk dari Malaysia. Itu di antara. Jadi itu mungkin itu mungkin yang diantaranya motivasi kenapa pengen ya masih jauh lah dengan berbagai tantangan, kelemahan, kekurangan itu ada kepada diri kita, tapi bagaimana kita berusaha untuk memperbaiki itu. Nah, kemudian bagaimana saya yang nggak ngerti dan lain sebagainya tadi berusaha, nah kita perlu lihat juga psikologi anak itu. Bukan saya juga orang yang mengerti ya, tapi ya tentu selain kesungguhan ini, jangan orang tuanya malah yang pengen banget anaknya nanti jadi korban idealisme kan juga kan begitu. Anaknya yang saya baru kemarin dengar dari Ustaz Bahtiar, pengen banget ayahnya anaknya hafal Quran, tapi anaknya nggak bahagia. Pakai kok disuruh ulangin hafalannya sambil murung gitu. Itu juga kurang bagus kan. Tapi kalau semangat dan lain sebagainya kan nampak. Jadi, bagaimana itu ya kita perlu tahu kondisi yang ada. Janganlah lagi lemah, lagi nggak semangat dan lain sebagainya, lagi capek, kita ya ajak pun yang baik. Dan itu kondisinya bagaimana supaya nyaman. Jangan udah ngerjain yang berat-berat, nggak makan, nggak senang. Tapi kan ya perlulah seperti lobby dibawa lah tempat yang enak sedikit, kita bicara sambil belajar itu kan nggak harus di rumah, bisa juga di luar. Nah, itu banyak trik-trik lah, itu perlu dilakukan. Tidak satu aja belajar, ambil buku kasih belajar, tinggalin, jangan. Sementara kita tinggal nanya, udah belajar? Tinggal nanya aja, ngecek aja kan. Ya kalau bisa diurut-urut lah anak itu lagi ini ditemenin belajarnya. Ya kalau biarpun nggak tahu, jangan nggak mau tahu. Beda itu antara nggak tahu dengan nggak mau tahu. Nggak tahu aja berusaha untuk tahu, itu kan udah bagus. Jadi ya paling nggak ada upaya juga. Jangan nggak peduli, pengennya dia aja yang belajar. Kitanya habis itu seneng-seneng habis itu. Jangan. Jadi itu juga perlu psikologi, perlu kedekatan, perlu keseriusan. Kemudian habis itu cari tempat yang baik, lokasi yang baik. Nah, perlu komunitas, perlu teman. Makanya tadi kawan-kawannya itu kawan-kawan yang juga pinter-pinter semua tadi, memang udah satu itu.
Belajarnya ajak sama kawan, rame-rame. Kita ada di situ. Orang tuanya juga punya minat yang sama. Jadi eh, jadi orang tuanya punya minat, anaknya juga punya minat, sama seperti kita kan. Kita kalau ketemu diskusi kan, diskusi kita bermanfaat. Nah kalau anak-anak itu kita perhatikan, anak kita kalau bicara sama kawannya atau sama kakaknya, yang diomongin apa? Apa film atau game atau makanan atau apa? Ada nggak yang mendiskusikan tentang, wah ini gimana teorinya ya? Tapi kalau dia punya kawan-kawan yang pinter, kan itu yang akan jadi diskusi. Kamu tahu nggak salah begini? Jadi komunitas. Jadi jangan kita maunya sendiri. Ada yang maunya sendiri, anaknya pinter sendiri. Saya malah tidak berpikir seperti begitu. Ya rame-rame kan lebih bagus karena ada komunitas. Nanti kalau kita pinter sendiri, yang lain nggak pinter, nanti anak kita ketularan. Tapi kalau yang lain lebih pinter, malah seneng. Jadi belajar. Jadi lomba bukan mau cari menang, cari pengalaman. Kalau udah menang, belum lomba pun Allah udah tentukan. Kan tadi tentukan sama Allah takdir kita. Yang penting itu kan pengalamannya, semangatnya, jumpa orangnya, ngelihat soal yang gila soalnya. Nah itu yang lebih penting. Kalau kalah jangan sedih, mental juga kan. Kalau menang jangan sombong, itu kan semuanya udah ditentukan. Yang penting kita ora et labora, udah hasil udah di sana itu sudah. Kalau saya begitu, kadang-kadang mau ke sana pun nggak jadi lomba, sakit. Ya memang udah begitu. Yang penting belajar, pengalamannya yang penting itu. Menang kalah untuk apa? Saya puluhan piala itu di rumah. Sertifikat itu pun satu bundel seperti begini. Itu apa? Mau ditaruh lagi? Yang penting kan pengalaman. Pengalaman, kenal sama orang, jumpa sama orang yang hebat begitu. Oh, di sini dan sebagainya. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri. Ya Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana caranya mencetak generasi muda mencetak generasi muda yang berkarakter robbani di tengah invasi perang pemikiran atau gojul fikri, di mana media-media Facebook, Twitter, game online itu sudah mulai menjakiti generasi muda kita. Bagaimana strategi khususnya? Yang kedua, bagaimana caranya kalau kita memiliki lingkungan yang tidak sehat, lingkungan yang jauh dari agama, lingkungan yang lebih condong kepada senang-senang, bagaimana kita menyikapinya untuk agar tidak terjerumus dalam lingkungan yang seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya salah satu seperti malam ini upaya. Kalau kita ikutkan malam Ahad, ya orang pada nongkrong gitu di jalan-jalan besar kan, bahkan mungkin sampai besok pagi gitu. Jadi caranya gimana? Cari forum-forum yang baik. Jangan pasif dan jangan berharap banyak. Dalam kondisi kita lemah ini, kita yang perlu lebih kreatif. Jangan menunggu. Kadang-kadang malah kita mempertanyakan, oh kok ini. Kita sendiri buat apa? Jangan tanya orang saja. Saya buat lomba yang tadi itu, idealisme. Bukan mau cari duit, lomba yang 10.000 itu. Kenapa? Karena biaya lombanya bayar seikhlasnya. Biasanya orang paham ikhlas itu gratis. Itu 10.000 orang loh. Jadi surat Al-Ikhlas surat gratis. Capek. 10.000 orang. Saya menghadirkan 4.000 orang. 4.000 orang bisa hadir. Kemarin tanggal 1 November 4.000 orang kurang lebih hadir. Berbus-bus itu dari Malang, dari Semarang, naik kereta, naik pesawat, orang datang. Mereka datang dengan tiket sendiri, hotel pada penuh lain sebagainya. Kurang lebih 4.000, hampir tiap tahun seperti begitu.
Mereka juga letih, capek, tapi karena semangat. Tapi saya tidak menunggu. Saya pengen anak-anak itu jangan cuma pinter, tapi soleh. Banyak orang yang pinter, tapi belum tentu soleh. Dan lebih sulit menjadi yang soleh ketimbang pinter. Di mana lomba ada agama, ada matematika? Ada. Apalagi agama lain. Jangankan dilombakan, didiskusikan aja udah ngajak berantem itu. Yesus disalib atau tidak? Berdebat mereka. Ini Bible yang benar mana? Berdebat mereka. Karena ada 8-9 versi. Seperti 9 versi Al-Quran lah. Ada Matius, Lukas, Yohanes. Kemudian ada lagi Philip, ada Yudas, ada Maria, ada Matius. Berdebat mereka. Ini saya malah buat lomba agama. Ketika orang, karena sudah titik temu itu sudah tidak ada pada agama lain. Titik temu di antara mereka sudah tidak ada pada dataran teologis, sudah tidak ada. Kalau kita kan nggak mungkin ada orang yang mau pergi haji tapi pagi hajinya nggak mau ke Mekah, nggak mungkin. Kalau sekarang dia maunya puasa Ramadan bulan Desember, saya mau puasa Ramadan baru, kan nggak mungkin. Ada titik temu di antara kita. Jadi, tapi kalau kita menunggu di mana ya anak yang soleh dan pinter. Kalau agama orang ngerti, tapi matematika ini kan penting, logika. Kalau orang agama kurang ngerti cara bagaimana berpikir, malah bahaya. Ntar malah lebih banyak kelirunya. Logikanya, matematikanya, ngambil kesimpulannya salah. Kan bisa jadi ngutip ayat Al-Quran tapi sesat. Jadi jangan dipikir ngutip ayat Al-Quran berarti pasti benar. Nah begitu. Ahmadiyah juga ngutip ayat Al-Quran. Tapi salah pemahamannya. Nah, jadi tapi saya tidak menunggu. Buat bagaimana mengisi misalkan malam tahun baru misalnya. Buat pesantren matematik. Ramai juga kok yang hadir. Jadi tidak menunggu pasti. Itu yang kita perlu bergerak. Jadi kembangkanlah kreativitas. Sebenarnya makin besar masalah kita sekarang, makin besar peluang dakwah. Nah begitu. Ini kita tidak. Makin besar masalah, makin tenggelam. Karena kita udah kayak seperti pasif, pesimis. Di mana? Kalau melihat masalah, bagaimana mengubah masalah itu? Harusnya kan begitu, sensitivitasnya tinggi. Sekarang kan tidak. Malah kurang peduli. Ada masalah EGP. Zaman Edan kan. Jadi itu. Tanya, orang lain nggak bisa, kitanya bagaimana untuk mengubah begitu. Berat. Cari kawan. Jangan sendirian. Bentuk komunitas. Cari yang baik. Hijrah, pindah, dan lain sebagainya. Kalau memang itu diperlukan untuk yang lebih baik, kenapa tidak? Kalau memang itu lebih baik, ngapain menjadi katak dalam tempurung? Nabi dulu dalam kondisi di Mekah budayanya jahiliyah. Jahiliyah dulu, sekarang jahiliyah kontemporer, sama-sama jahiliyah saja. Dulu Nabi kan ke Gua Hiro. Ya kalau kita paling kakel lah. Ada acara makanya datang. Ya begitu, ketimbang kita ya perlu ada komitmen dan perjuangan. Jangan berpikir ini akal jauh macet, jangan. Kalau orang yang sungguh-sungguh mau mencari, nggak ada apa-apanya kita. Dulu Imam Bukhari lihat ada yang meriwayatkan itu Imam Bukhari waktu itu tinggalnya di Madinah sempat. Tapi dia mendengar ada yang seorang yang meriwayatkan hadis itu, tapi dia dapat infonya Abu Darda waktu itu tinggalnya di Mesir. Dari Madinah jalan ke Mesir 1 bulan waktu itu menempuh perjalanan. Jumpa sama Abu Darda, benar enggak kau meriwayatkan seperti begini? Benar. Besoknya pulang dari Mesir. Untuk nanya itu aja verifikasi. Kalau sekarang bisa lewat WA. Kalau dulu sebulan. Kalau sekarang lewat WA pun mungkin nggak ditanya.
Mungkin pijat aja nggak mau ditanya mungkin. Kalau dulu sebulan itu untuk itu, tapi dari itulah dapat satu hadis. Pulang perginya 2 bulan. Berapa biayanya? Kesungguhannya seperti apa? Kita ini seperti udah kurang giro kita. Dulu rakyat Aceh juga waktu perjuangan, mungkin ABRI pun sekarang ngeluh kali ya. Nasionalisme kita pada kemana ini? Lagunya lagu buaya darat lah, lagunya lagu-lagu cengeng lah. Jangankan perang, dengan lagu aja udah kalah. Kalau dulu masih maju tak gentar kan begitu, halo-halo Bandung ya kan, dan lain sebagainya. Nah kita sekarang dilemahkan dengan film, dengan tontonan, dengan lagu-lagu yang seperti begitu, itu melemahkan jiwa semua itu. Yang bisa ambil kesenian buat lagu itu, yang membangkitkan semangat. Sekarang apa yang kita bisa lakukan? Jangan ngarepin Ustadz selesai masalah, jangan. Masing-masing kita di sini punya potensi, punya kemampuan untuk melakukan perubahan, biarpun sedikit. Kita semua di sini bisa kok. Masing-masing punya kemampuan dalam berbagai bidang. Kalau masing-masing bergerak, mantap. Masing-masing bergerak. Ada kemampuan yang ada sedikit. Jangan berpikir suasana yang sekarang ada adalah suasana yang benar. Enggak. Ini bukan suasana yang benar. Ini bukan kondisi sosial yang benar. Enggak. Dulu umat Islam berjaya. Menguasai peradaban dunia. Ulama-ulamanya dan lain sebagainya. Ada kondisi itu. Bukan impian, itu kenyataan. Dan ada di dalam sejarah. Yang Barat pun mengakui. Tapi sekarang kebalikan. Kita dalam kondisi yang lemah. Saudara kita dibantai di sana di sini, kita cuma membicarakan, nggak mampu mengubah. Ini nggak benar, karena kita dijajah, pikiran, ideologi, tantangan, dilemahkan dan lain sebagainya banyak, dan itu dilakukan dengan sengaja. Upaya untuk melakukan itu 30% tadi wanita. Saya udah buat penelitian terhadap persoalan itu. Yang wanita yang 30% itu rata-rata negara Afrika semua itu. Jadi kalau dibilang malah maju, enggak. Ethiopia itu 30% itu wanitanya di parlemen. Ethiopia, Zimbabwe, bukanlah yang Afrika mundur itu, itu rata-rata 30% itu wanitanya di parlemen. Bukan berarti kalau udah di situ berarti maju, enggak. Justru yang di barat sekalipun itu ini 30% malah pengennya 50%. Barat sendiri pun nggak sampai 30%. Jadi ada upaya itu materi yang lain, ideologi, pikiran dan lain sebagainya, memang itu sengaja dibuat untuk melemahkan kita. Sementara kita menganggap ini biasa-biasa saja. Salah. Ini udah nggak normal ini. Kita hidup di dalam budaya jahiliyah juga sebenarnya sudah, cuma kontemporer. Sama sudah. LGBT sekarang macam-macam masalah umat ini. Jadi kita perlu berubah dong. Kalau yang lain nggak bisa, paling nggak diri kita kuatkan diri. Diri nggak kuat, cari kawan, cari forum, cari teman, dan belajar untuk menguatkan. Itu mungkin di antara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Effendi Saputra. Ya, dari gambaran Bapak tadi penjelasan tentang kondisi yang jahiliyah kontemporer ini, saya sedikit beranggapan bahwa pendidikan anak ketika nanti dimasukkan dalam dunia pendidikan, pernah saya dengar salah satu orang mengatakan, ini Ustadz mengatakan bahwa
dunia pendidikan kita saat ini itu menjauhkan anak dari agama. Proses bagaimana anak itu dijauhkan dari agama. Karena semua dari materi-materi atau pelajaran yang ada di sekolah itu mengajarkan semua anak bagaimana misalkan dia ahli dari sains, teknologi dan sebagainya. Untuk ilmu agama ini kurang. Nah, untuk mewaspadai sebagai seorang ayah atau calon ayah, saya sempat berpikir seperti ini, bahwa anak saya misalkan nanti, ini belum jadi ayah nih, masih anak saya nanti nih misalkan, itu saya merasa khawatir begitu. Melihat kondisi saat ini yang bagaimana gambaran kita sudah sama-sama tahu, sudah dijelaskan juga sama beliau, bahwa memang mengkhawatirkan begitu. Nah, bagaimana amalan-amalan seorang ayah, jadi ketika nanti misalkan dia berani kasih masuk di sekolah formal, apa pembekalan ayah terhadap anak sehingga tidak terpengaruh dengan hal-hal yang membahayakan, menjauhkan dari agama yang saya maksud tadi. Karena memang begitu prosesnya Pak, Masya Allah. Saya di dunia pendidikan juga, alhamdulillah kemarin sempat mengajar di IPS. Memang kondisi itu kalau kita sudah belajar agama, bicara misalkan sosiologi, kasih masuk agama, kayak tidak ada gairah untuk mempelajari agama. Padahal semua sisi kehidupan itu harus ada kaitan dengan agama, kan seperti itu. Nah, kalau misalkan dari segi pendidikan ini dari segi pengajar itu mau menyuntikkan anak-anak didiknya dari segi agama itu sulit juga Pak, karena memang arah sistem pendidikan kita seperti itu. Nah, jadi pertanyaannya, amalan apa seorang ayah ini sehingga anak ini di dunia formal aman, maksudnya dia bisa cerdas dari segi pengetahuan, tapi dia juga ahli dari ilmu agama, bukan saja dari ilmu pengetahuan yang dia dapatkan di sekolah seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat semangat. Belum jadi ayah pun udah berpikir bagaimana mengurusin anak. Itu yang bagus. Kadang-kadang udah jadi ayah jangan-jangan nggak berpikir ngedidik anak. Ini berarti udah muncul. Nah, itu yang diperlukan. Jadi udah punya visioner kan begitu. Punya visi saja belum tentu bisa diwujudkan. Cari dulu, ya kan? Artinya berpikir dan bekerja saja itu belum tentu. Ini kan udah punya rencana nih, nanti cari, jangan ininya dulu dong, anaknya dulu. Nanti yang pendidik anaknya ibunya siapa dulu kan begitu. Itu aja belum tentu berhasil juga kan. Apalagi tidak berpikir, tidak punya rencana. Jadi punya rencana aja Tuhan yang menentukan. Apalagi kita nggak punya rencana. Jadi itu bagus, punya gagasan pikiran yang jauh ke depan. Nah, disinilah kita sebagai orang tua atau calon orang tua itu sensitif. Jangan anak kita baca, kita nggak peduli apa yang dibaca sama anak kita. Kalau sekarang jangan berpikir ketika dia belajar PKN lah, teori apa itu keliru. Kalau sekarang bukan lagi di situ kelirunya. Bisa jadi belajar agama pun keliru. Saya 14 tahun pengalaman seperti itu. Jadi banyak yang dia belajar Al-Quran, malah pengen buat Al-Quran baru. Yang buat dosen Al-Quran. Yang belajar syariah malah nggak percaya syariah. Ada, dan banyak. Dan saya berhadapan 14 tahun. Di lapangan saya berhadapan. Saya menulis buku, menulis artikel, berdebat di televisi, di forum. Jadi yang belajar agama error. Jadi bukan yang belajar tadi aja pelajaran umum, pelajaran agama pun bisa keliru loh sekarang. Karena kita lemah. Belajar fikih sama orang kafir. Kenyataan dan fakta. Dosen-dosen ini banyak yang belajarnya seperti itu. Belajar ke McGill, belajar ke Frankfurt, belajar ke Leiden, belajar agama. Yang ngajar orang Yahudi, ngajar orang Kristen, yang ngajar ateis. Ya mungkin kan ada beasiswa lah.
adalah seperti begitu. Itu kan ya kalau nggak terganggu, kalau dia belajar, ya itu sebuah persoalan lah, intinya seperti begitu ya. Mungkin ada sisi yang perlu dikaji lagi, maksudnya begitu. Jadi bukan hanya belajar umum, maksud saya belajar agama pun hati-hati, lihat sama siapa dan bagaimana. Jadi double masalah. Nah di sini bagaimana kita sensitif, lihat yang buku yang dibaca apa, ya ajaklah ngomong anak, nah tadi belajar apa ya, kamu tadi apa yang diajarin ya tadi, biarpun nggak tahu tapi pengen tahu, kan begitu, pengen tahu tentang apa yang digelutin anak. Tapi kalau anaknya kita pergi, anak masih tidur, kita pulang anak sudah tidur, nggak tahu kita. Ajak diskusi, paling tidak dengan diskusi itu dia berbicara, dia menerangkan, dia kan bagus. Pendidikan itu ajak bicara, perlakukan sebagai seorang kawan, sebagai kadang-kadang ya kawan, jangan kawan juga, nanti dia panggil bro. Nah juga kan, tetaplah, tapi perlu pendekatan seperti begitu. Jadi ajak bicara, baru kita tahu. Kalau kita tadi ngelihat begitu, atau ketika dia tidur, kita lihat buku yang dibaca. Apa ya materi bukunya? Jangan-jangan yang kita kritik loh, malah anak saya diajarin begini. Jumpalah gurunya. Jadi proaktif, jangan pasif. Dalam kondisi kita seperti begini, proaktif. Karena kita udah kalah dan lemah. Jangan malah pasif. Udah tahu masalah, nggak pedulian. Berat. Itu diantaranya. Jadi perlu tahu. Dan nggak apa-apa, yang diajarin salah, nggak apa-apa, kan bisa diskusi. Misalnya di buku ditulis, saya praktekkan apa yang saya sampaikan. Misalnya ibu kita Kartini, ibu saya Cunya Din, bukan karena orang Aceh. Cunya Din itu dia berjuang, angkat senjata, berjihad sama Belanda, kafir dia sebutkan Belanda, sampai dia diungsikan ke Sumedang, meninggal pun dia di sana, perjuangan jelas. Kalau Kartini kan mungkin Kabaya yang di ininya, ya tokoh juga, bukan tidak. Tapi kalau dari sisi giroh keislaman dan lain sebagainya, lebih besar perjuangannya, angkat senjata, berjihad, keluar masuk hutan, suaminya pun syahid berjuang. Ibu kita Kartini, ya bisa dibandingkan lah, ya terserah, tapi kan ada diskusi. Kalau di situ dibilang, misalkan Ki Hajar Dewantoro, misalnya, tokoh pendidikan dan lain sebagainya, tuh, ayah Ahmad Dahlan, atau Syemasyar, pesantrennya masih banyak, Nahdlatul Ulama sekarang, dan itu tempat pendidikan, Muhammadiyah, ribuan lembaga pendidikan, taman siswa, anak kita juga taman siswa ya. Apa mungkin ya entah marga satwa kali atau ada yang nggak tahu lah, bukan apa ya, nggak kedengaran gitu loh. Kalau Ahmad Dahlan kan jelas. Kalau semboyannya anak juga nggak ngerti apa itu Ingarso Sung Tulodo Madio Mangunkarso, yang dari Jawa Barat aja sama-sama Jawa mungkin masih apa juga itu Ingarso Sung Tulodo, apalagi dari Papua, dari Kalimantan, Sulawesi, Sumatera. Tapi kalau slogannya itu jihad dan takwa, lain. Nggak setuju ya nggak apa-apa. Yang penting ada diskusi. Dia anak kan juga dapat gambaran kan, oh iya juga ya. Apalagi yang orang tuanya yang bicara. Nggak bisa. Jadi yang salah kalau memang udah kayak begitu, ya nggak, ya udahlah begitu. Nah, yang benerin di rumah. Jadi dia malah dapat dua-dua. Jadi tahu yang salah, malah udah belajar lagi yang salah. Tapi tidak tahu yang benar. Jangan cuma tahu yang salah, yang benarnya enggak. Kita kalau nggak setuju, ya kita diskusi. Kalau kita mau tahu, ya baca juga apa yang dia baca. Capek, ya memang harus capek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
Nama saya Danu dari Bekasi. Yang mau saya tanyakan, jadi kalau saya dulu dididik orang tua itu biar bagaimana sekolah pinter, kemudian nanti kalau pinter bekerja di tempat yang bagus gitu ya, punya pekerjaan yang bagus gitu ya. Artinya memang kalau saya pikir hari ini memang ya yang diarahkan orang tua saya itu sangat sempit gitu ya. Artinya kemudian memang terkait dengan sistem pendidikan dan juga kurikulum yang ada di pendidikan formal hari ini ya memang terlalu menuntut bahkan mencetak para peserta didik itu untuk bagaimana nantinya terserap industri gitu ya. Jadi output atau lulusannya itu nanti bekerja di industri-industri yang memang ya, kalau kita lihat hari ini memang dikuasai oleh Barat gitu. Nah, artinya yang mau saya tanyakan yang pertama adalah bagaimana membangun idealisme dalam pengetahuan gitu ya, terutama ketika mendidik anak ya, agar memiliki pengetahuan yang memang bukan pengetahuan yang sifatnya praktikal gitu ya, kemudian pragmatis nanti lulus bisa terserap industri gitu ya, bahkan ya kalau bisa ya jadi ilmuwan-ilmuwan besar gitu ya, yang kemudian bahkan bisa memberikan banyak perubahan gitu ya, terutama dari yang memang Ustadz bilang kan sangat dikotomis gitu ya antara ilmu pengetahuan yang sifatnya duniawi dengan yang ukhrawi gitu ya. Nah, kemudian itu yang pertama yang membangun idealisme pengetahuan untuk anak ya. Kemudian yang kedua memetakan potensi untuk anak gitu ya. Kalau misalnya kalau Ustadz Fatin Almas ini kan memang penggemar berat ini ya Fahrudin Al-Razi gitu ya, dari tesis beliau juga. Nah kalau umat Islam hari ini kan kondisinya beda dengan yang dulu Ustadz ya. Kalau Fahrudin Al-Razi itu kan ahli tafsir, ahli kedokteran gitu ya, ahli hadis. Sedangkan sistem pendidikan hari ini memang menuntut orang biar memiliki satu kualifikasi tertentu ya, satu spesialisasi tertentu gitu ya. Misalnya kalau sekolah kedokteran mata, ngambil spesialis mata kiri gitu ya, artinya semakin spesifik gitu ya. Nah, jadi kemudian yang harus dibentuk untuk seorang anak ini gimana? Apakah anak itu harus memiliki satu spesifikasi kemampuan ilmu pengetahuan tertentu gitu ya? Atau kemudian ya seperti ulama-ulama zaman dulu gitu ya, yang memang pakar ilmu agama gitu ya. Lalu kemudian pakar ilmu teologi ya, ilmu kalam, kemudian pakar hadis, dan sehingga kemudian yang memang diwicarakan oleh Ustadz Ati Armas ya, dewesternisasi sains, kemudian islamisasi sains itu bisa terwujud gitu ya. Ya mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi anak-anak itu kenalkanlah juga dengan gagasan-gagasan besar. Kan banyak itu buku-buku ya yang penemu-penemu, bacaannya itu. Jangan bacaannya biasanya komik Korea, Naruto apalah dan kawan-kawan lah. Bacaannya kenalkan, nggak apa-apa, kan ada tokoh-tokoh intelektual atau tokoh dunia 100, baca itu komik-komik kecil-kecil itu ya. Biar mereka tahu, mau itu dari barat, mau dari itu biarin gitu. Tetap kita bimbing juga yang Islam. Nah itu barat, coba saya ada itu di Gramedia, saya lihat ada berapa 80, ada loh satu orang Islam pun. Loh, coba nak lihat tunjukin, kok nggak ada orang Islam di sini, padahal mereka orang hebat dan mereka ini besar sumbangannya. Nah itu saya tunjukin, jadi yang jelek pun kita tunjukkan, diskusikan sama yang tadi itu. Nah, tapi tetap nggak apa-apa, baca aja tokoh-tokoh yang ada itu lain sebagainya, tunjukin juga tadi. Kenalkan dari video-video yang ada, dampingin ketika nonton. Yang nggak benar dampingin, tanyain itu nggak benar itu, kita jadi penilai juga baratnya kalau ada waktu. Ya kalau enggak ya bawalah oleh-olehnya, bawa oleh-oleh buku kasih anak ini, dan dibawa nggak tenang anaknya, nggak dibaca. Bagaimana mendorong membaca? Ya itu
makanya perlu ada lobby, perlu ada trik, perlu ada psikologi, perlu capek, ya begitulah dinamikanya. Ini kita bawa oleh-oleh kan, ya ada juga yang ngasih buku-buku yang dia senang juga, kasih novel yang bagus dan baik. Saya di rumah itu punya mungkin 400 CD ya, 400 VCD itu video. Jadi saya ke Malaysia, Singapura, kemana, saya nyari gitu. Masuk yang apa namanya lagu, ketimbang dia dengar lagu apa tadi, lagu Cinta Satu Malam atau apa kan, nah, lebih bagus lagu-lagu orang barat kan. Ada juga anak muslimnya, ada nggak lagu-lagu Islam untuk anak-anak yang ada di barat sana? Ada yang sering ke sana, nah tolong dong saya oleh-olehnya itu saja CD atau lagu kaset untuk anak-anak Islam di Timur Tengah. Saya ke Mesir, saya cari kesempatan itu, kalau keluar itu nyari kasih. Jadi nggak bisa kita tadi juga ada itu, kita cuma mengeluhkan, oh ini gimana ya, ini gimana. Kita sendiri buat apa? Udah kita, kalau sekarang wah ini nggak bagus, yang bagusnya apa? Sekarang udah mulai banyak itu. Waktu Islamic Book Fair, ini bukan karena saya bukan panitia IBF ya. Jadi nanti waktu pameran tanggal 26 Februari di situ berburu yang ya kira-kira anak tuh Pak, atau diskusikan sebelum belanja beli. Jadi kenalkan dengan tokoh-tokoh besar, kenalkan dengan penemu, itulah jalan untuk menjadi besar. Bacaannya juga besar, diskusinya juga besar. Kita pengen besar, tapi nggak ada upaya untuk ke situ. Ada upaya aja, belum tentu besar. Apalagi nggak ada upaya. Sering kita tidak berusaha untuk ke situ. Jadi dipatok, oh ini bukunya begini, lagunya begini, omongannya begini, kawannya begini. Ini kan ibaratnya udah dikepung. Mau ke sini ketemu yang itu, mau baca ketemu yang ini. Di sekolahnya ngomong yang lain. Itu ya memang begitulah kondisinya, mau gimana. Tapi adalah upaya. Atau buat sibuk, ada buat kegiatan, buat program. Itu diantaranya untuk mendidik, untuk jadi besar. Biasanya kalau seperti begitu kan apa, pohon itu buahnya nggak jatuh jauh dari pohonnya kan. Kalau kita udah tadi kawan-kawannya besar, kemudian gurunya juga ada yang kita kenalkan, belajar sama guru-guru yang juga orang hebat. Ini loh gurunya punya kemampuan begini. Guru anak saya tadi telah mempersembahkan untuk Indonesia 100 medali emas. Lebih dari 100 medali emas untuk Indonesia di Olimpiade internasional. Jadi kalau sering nonton TV ada juara-juara Olimpiade dari 10 tahun yang lalu, itulah guru anak saya. Kita kan juga enak jadinya, kualitasnya udah terlihat kan begitu. Mungkin adalah kecipratan sedikit gitu, turun sedikit. Jadi kalau udah gurunya begitu, temannya begitu, teman yang tadi saya ada videonya di sini, ada yang tadi itu malah lebih banyak, ada yang udah ke Amerika, ada yang ke Jepang dan lain sebagainya, dan itu semua mewakili negara. Kalau udah kawan-kawannya juga besar, gurunya juga besar, orang tuanya juga visioner, kondisi yang ada, insya Allah. Nah, itu mungkin di antara yang upaya. Nah, kalau dalam konteks sekarang, itu yang diperlukan ya untuk mengulangin seperti Pak Budi Naradi atau yang lain, itu belum tentu terulang lagi dalam peradaban kita. Karena itu memang orang-orang yang unik. Unik itu sangat jarang. Hanya unik. Biarpun kadang-kadang sekarang kita bilang unik, tapi banyak. Itu nggak unik berarti. Unik itu luar biasa. Pak Budi Naradi dan lain sebagainya. Nah, tapi paling tidak dalam kondisi kita sekarang ini, makanya itu kita perlu pelajari. Jangan cuma berharap sekolah formal. Nggak jadi. Kalau jadi pun jauh dari agama. Karena nggak diajarin agama kan. Dia diajarin yang umum. Jadi kalau mau memang itu cari di luar. Formalnya selesaikan betul-betul, tapi juga cari yang di luar. Ya seperti begini, ini juga kuliah ini. Sama juga, atau belajar juga sama sebenarnya. Bahkan mungkin lebih seru, lebih lama.
dan lebih rame. Jadi nggak cukup di dalam kelas itu, sama sekali nggak cukup, dan nggak membawa kepada pengetahuan agama yang mendalam, karena memang nggak diajarin. Saya tadi dari pagi tadi, jam berapa ada juga yang di sini mahasiswa saya tadi, saya mulai jam 9, selesainya jam 1:15. 9 pagi, berapa jam itu? Non-stop itu, 9, dari jam 9 mulai 10, 11, 12, jam 1:15, hampir 5 jam, 4 jam setengah tadi ngajar. Yang diajar apa? Fisika dalam bahasa Arab. Fisika Pak Rudi Daraji. Bahasa Arab. Cari di mana? Yang dari pesantren. Jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia aja nggak paham. Bahasa Indonesia aja nggak paham, dibaca ini. Bahasa Indonesia nggak paham. Cari di mana? Fisika dalam bahasa Arab. Tapi kalau nunggu kuliah nggak diajarin, nggak ada materi itu. Buat sendiri, kreatif sendiri. Ini penting. Mereka juga udah membahas. Kita nunggu bukunya Ibnu Sina tentang kedokteran, nunggu Fakultas Kedokteran UI ngajarin, nggak diajarin. Al-Qanun Fitib misalnya kan, nggak diajarin itu. Nggak belajar. Kalau mau belajar, ya cari sendiri, buat sendiri. Atau siapa yang bisa ngajarin itu, belajar. Belajar itu bukan cuma masuk kelas. Sekarang biasanya begitu. Sekarang malah masuk kelas aja nggak belajar, apalagi kalau nggak datang guru. Dalam sekolah aja anak-anak udah nggak belajar. Malah tahu banyak yang nggak beres itu. Karena sekolah lah dia malah tahu banyak yang nggak benar. Itu kondisinya. Jangan ngarepin itu sebagai pendidik, sebagai orang tua. Jangan. Saya tidak berharap itu. Nah, itu yang tadi saya katakan. Belum masuk SD, udah hafal 2 juz. Target tamat SD padahal. Itu baru dari TK. Targetnya sekolah aja 2 juz. Sementara saya malah belum masuk sekolah, udah 2 juz. Kalau ngarepin target 2 juz, ya jangan berharap lebih. Dan memang ya wajar sekolah seperti begitu, kan rame dan banyak. Ada keterbatasan, jangan malah nyalahin sekolah. Kita kadang-kadang malah, sekolah kita salahin ini dulu, diri sendiri dulu. Tunjuk ke sini dulu, kita usahanya seperti apa. Jadi, yang diperlukan itu adalah belajar yang ada ya sudah, tapi waktu kan banyak. Nggak ada itu Sabtu Ahad libur. Kita malah seneng ya libur ya. Liburnya kapan? Gitu. Apalagi banyak sekali. Kalau bisa malah ya, libur sering gitu. Di Indonesia sekarang sedang digodok. Masih jauh sih. Tapi ada namanya PUB. Itu perlindungan umat beragama. Jadi dianggap Indonesia ini nggak toleran karena agamanya 5. Atau 6 dengan Konghucu. Jadi padahal rame ini yang daftar ini, aliran-aliran keyakinan ini, batinan dan lain sebagainya merasa diskriminasi. Jadi Departemen Agama, saya diundang Departemen Agama dan diskusi. Jadinya mereka sedang membuat seperti nanti akan menjadi undang-undang. Karena undang-undang PNPS tahun 65 yang penodaan agama udah dianggap nggak mencukupi. Jadi mau dibuat undang-undang digodok, tapi masih panjang. Kita diundang di situ. Saya sampaikan di situ. Karena perlindungan umat beragama. Jadi pengennya agama itu banyak. Ada protes kan. Loh, yang diakui di negara ini kan sekarang demokrasi. Kok dimana? Harusnya rame dong. Nah, saya tanya aja ke situ. Nah ini masing-masing kan ada libur itu. Kalau rame agama senang juga itu. Makin banyak liburnya. Budgetnya juga makin susah itu Departemen Agama. Dibagi lagi semua kan. Jadi, karena syarat untuk agama nanti itu masih draft. Itu kalau punya 10.000 penganut udah bisa buat agama. Jadi aktivis udah bisa buat agama nanti. 10.000 orang aja kok. Itu panjang dan itulah rusaknya seperti begitu. Tapi mereka bekerja untuk itu. Cuma kalau kita diskusi begitu tinggi-tinggi kan, nah diskusinya begitu aja. Liburnya nanti makin ramai. Negara juga makin mundur ini karena banyak libur kan. Masa agama yang ini libur yang itu enggak. Jadi intinya tadi itu adalah jangan berharapkan kepada yang formal. Sekarang pun kita belajar.
Di dalam perjalanan pun bersama anak, saya kadang jalan bawa mobil saya. Sampai saya sudah bawa anak saya ke pesantren Gontor, ke pesantren Salafi lah, ke pesantren NU, Lirboyo, Ploso, Al Irsyad di Salatiga, Bukhari yang di Salatiga, keliling saya ke tempat-tempat UGM, mana-mana ITB, saya udah bawa gitu. Sambil jalan kita diskusi, sambil jalan ulangin hafalan, kan bisa. Ya cukup, baru masuk kelas, baru belajar, itu pun nggak belajar. Nah kalau itu dilakukan, kan sekarang juga banyak kan, orang belajarnya formal, banyak sekali. Kawan saya jurusan agama, sekarang politik, jurusan ekonomi, tapi kemudian ya apalah ininya kan banyak. Apa yang dipelajarin jurusan politik, sekarang pengusaha pupuk, jurusan perkebunan atau pertanian, sekarang pedagang dinar. Jadi belajarnya apa, kerjanya apa, tapi bagus. Banyak juru bicara Hizbut Tahrir Ismail Yusanto, itu kan kayaknya geologi ya kalau nggak salah, jurusan geologi UGM kan. Ya seperti begitu, jadi apa kemana gitu. Tapi karena rutin dan tekun bisa saja kan. Kenapa kita terjebak kepada kalau belajar ini harus ini bisanya, yang lain nggak bisa? Rugi. Jadi kalau kita ngambil jalan ini, kita belajar sosiologi, hidup kita sosiologi, yang rugi. Maka sosiologinya juga nggak nyantol, yang lain juga nggak nyantol. Lebih bagus Cina. Kalau memang tujuannya cari duit, dari kecil aja cari duit sudah. Istiqomah dia. Kita nggak ke sana, nggak ke sini, duit nggak dapat, ilmu juga nggak dapat. Nggak ini kan. Ya kalau saya alhamdulillah lah, tadi masih ya kan, masih belajar, masih mengajar, masih menulis, masih membaca, sama seperti yang. Ya, terima kasih. Nama saya Dipo, Pak. Saya ayah dari 2 orang putra remaja. Ya, yang saya mau tanyakan sebenarnya tadi sudah Bapak jawab, dijelaskan banyak. Cuman ada yang mungkin 2. Saya lihat gini, dalam masalah pendidikan, saya lihat di dalam kehidupan lingkungan ya, mungkin di usia saya ya, itu orang tua berlomba-lomba untuk mencari pendidikan anak yang tinggi. Ya, dasarnya menghadapi era globalisasi. Ya kita lihat sekarang arus globalisasi deras sekali, sehingga salah satunya dari aspek teknologi. Yang gimana Bapak tadi jelaskan, HP itu sangat momok yang sangat menakutkan sehari-hari buat remaja ya. Nah, tapi di luar itu juga mereka juga ingin anaknya juga ingin tampil lebih dari yang lain. Nah, sehingga berlomba-lomba memasuk anak dicari yang sekolah yang the best, internasional. Nah, saya sempat juga mencari sekolah buat anak saya. Anak saya remaja, dua-duanya SMA, Pak. Ya, laki-laki semua. Nah, tapi yang saya lihat dengan status kurikulum Cambridge, ya saat ini saya lihat kalau saya banding-bandingkan, pendidikan agamanya kurang. Nah, tapi di satu sisi juga gimana kita menghadapi remaja dengan sekarang, Pak, bahaya dengan narkoba, ya kemudian free sex, arus dari informasi teknologi ya saat ini. Kemudian juga kemudian ini anak saya dua-duanya laki dan sangat punya totally different, mereka punya karakter. Yang satu senang baca sehingga tapi berbalik seperti Bapak bilang, dia kadang-kadang berdebat, ya. Nah, kayak kasus kemarin Prancis ya ada di teror. Dan sekarang sampai hari ini kan semua takut mencekam ya. Satu sisi menggairahkan kalau saya lihat remaja, jadi yes Islam semangat bilang gitu. Tapi satu sisi juga berbanding teror, Pak, traditional teror ya. Nah, gimana menghadapi fenomena anak-anak remaja dalam masuk era globalisasi yang deras sekali ini, ya juga dengan pendidikan yang sangat internasional, itu Pak. Itu pertama. Nah, kedua saya
dapat sharing undangan dari istri saya nih, saya juga, istri saya juga ikut taklim. Tapi materinya saya juga agak sedikit kontrak ke saya ya. Karena gini, materinya dosa orang tua mempengaruhi masa depan anak. Dosa orang tua mempengaruhi masa depan anak. Nah ini sejauh mana, apa betul seperti itu? Apakah dosa juga diwariskan ke anak? Ya, bagi saya mungkin enggak gitu Pak ya. Nah ini yang mengecoh juga gitu loh Pak. Dan ini baru-baru sih, baru minggu lalu saya nggak perlu bacakan ya siapa ustadznya, tapi juga di mana. Tapi ini jadi berdebat sama istri jadinya gitu. Karena wah jangan-jangan nih semua orang punya dosa gitu loh. Apakah juga anak juga sebagian dosa kita? Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Ya ini tidak mudah ya. Bagaimana anak kita berkompetisi antara kualitas guru, kualitas sekolah, kualitas komunitas itu tidak the best. Kadang-kadang saya karena sering menemani anak juga lomba, saya sudah melihat orang-orang yang jarang itu saya sudah melihat. Orang-orang yang memang pintar dari kalangan Cina, dari kalangan Kristen, dan saya sering berjumpa dan bersama mereka karena sama-sama di kompetisi. Jadi memang ada internal kritik pada kita, sekolah-sekolah kita yang kurang betul-betul melakukan terbaik, biarpun sekolah Islam ada. Nah, tapi kan tadi kalau kita mengharapkan lagi, kita jadi pasif. Iyalah, sekolah dengan kekurangan yang ada, kita juga dengan kekurangan yang ada. Bagaimana kekurangan itu kita ambil lebih positif, proaktif. Kita yang tutupin. Jadi kalau kita melihat kekurangan itu, ya berarti kan ada waktu libur. Ya, waktu libur kita manfaatkan. Atau kalau tidak, kalau ada yang kurang-kurang penting dan lain sebagainya, kan dikursuskan. Jadi kita tutupin. Jadi mungkin bahkan kalau lebih positif lagi, itu justru kita yang jadi trend center. Jadi bahkan kita yang membawa perubahan kepada sekolah itu. Bisa saja, dan saya melakukan itu di sekolah. Jadi kalau sekolah anak saya itu justru ya bukan ibaratnya kalau penerimaan siswa baru, nah itu yang foto dengan flyernya itu yang ada di situ. Dan senang, malah sekarang ramai yang ikut lomba. Gara-gara anak saya dulu, saya udah 5-6 tahun kan ngikutin kayak begitu dari TK waktu itu udah, dan lain sebagainya. Dulu senyap, tapi tak ajak ada. Saya ingat sekali itu. Bahkan anak-anak juga sedih, kenapa? Nggak ada kawannya. Dia berjumpa dengan orang yang dia nggak pernah lihat dan ketemu. Kan lebih tenang. Itu 6 tahun yang lalu. Kalau sekarang udah ramai yang ikut. Jadi justru senang sekolah. Bahkan membawa perubahan kepada sekolah. Jadi ada kekurangan jelas, tapi bagaimana kita mengubah itu jauh lebih baik. Ketimbang kita cuma mengharapkan, enggak berubah-ubah juga. Atau kalau tidak, kita tutupin. Nah, kemudian dalam konteks yang kayak begini sekarang, dulu para ulama kita, seumur remaja kita, anak-anak yang itu udah berprestasi. Bahkan jangankan para ulama, kalau kita ngelihat biografinya Soekarno pun umur 17 tahun, 19 tahun, yang dibilang ABG sekarang, waktu Buya Hamka umur 17 tahun, guru saya pendiri Gontor itu udah merantau dan lain sebagainya, itu umur-umur remaja, berpetualangnya, tapi yang baik. Nah kalau kita kan sekarang, ya umur-umur begitu justru lagi mencari identitas atau galau atau apa kan, masih punya masalah. Padahal di situ potensinya. Jadi Imam Bukhari melakukan perjalanan itu bukan udah besar. Kalau udah tua malah nggak jalan itu. Lambat. Umurnya dari remaja begini memang. Tapi sebelum masuk ke remaja, udah ada mental. Sekarang remaja kita drop sama juga. Dan saya ngelihat kadang-kadang okelah bagus sekolahnya dan lain sebagainya. Belum tentu mentalnya bagus. Belum tentu. Pinter bisa jadi, mental belum tentu. Bisa jadi pemimpin, mantan presiden pun bisa bunuh diri kok. Di Jepang itu banyak kasus bunuh diri, di Amerika banyak kasus bunuh diri. Kalau dibilang pinter, di Jakarta juga ada itu yang lompat itu. Padahal dia pengusaha, lompat ya. Dari mana itu? Pernah saya baca berita juga begitu. Pengusaha dan kaya. Mental. Nah,
Sekolah bisa jadi dalam konteks kognitif, tapi belum tentu mental. Apalagi bergabung sama yang mental-mentalnya juga mental-mental begitu. Mental nggak mau capek, mental nggak pedulian, mental, wah udah susah itu. Salah. Nah, ada juga masalah seperti begitu. Nah, oleh karena itu bagaimana apalagi dalam posisi remaja, dia biasanya ada pepatah di dalam bahasa Arab, kalau kita pengen tahu seseorang, wa absir qorinahu, lihat temannya. Kita pengen tahu anak kita, lihat temannya. Dengan siapa dia bergaul. Itu bisa menunjukkan siapa anak kita. Kurang lebih. Dengan siapa dia bergaul. Dengan siapa dia berbicara yang banyak. Paling tidak itu ada indikatornya. Jadi kalau kondisi kawan-kawannya juga sama, ya kurang lebih lah seperti begitu juga. Jadi pengen tahu anak, lihat kawan-kawan kita juga, kawan kepada anak-anak. Nah, jadi mental itu penting. Jadi kenalkan dengan yang baik, bawa ke tempat yang baik, cari yang komunitas yang baik. Sekarang ini banyak dipengaruhi oleh komunitas. Kalau sendiri nggak bisa kita pinter sendiri, nanti jadi bodoh. Karena yang di sekeliling kita bodoh, kita malah ngikut yang bodoh. Kan ada pepatah Arab juga kan, atau kata-kata bijak. Imam Ghazali juga menyebutkan itu, Ali bin Abi Thalib juga menyebutkan itu. Musuh yang pintar itu lebih baik daripada teman yang bodoh. Kadang-kadang banyak teman anak-anak kita ini yang kurang pintar. Anak kita jadi ketularan. Bukan mewarnai mereka, nggak enak kita belajar melulu, malah dia yang kurang pintar jadinya. Lebih penting menghadapi musuh. Kalau musuh pintar, musuh lo pintar. Itu lebih penting dan lebih baik. Kenapa? Paling nggak belajar. Untuk mengalahkan kan jadi lebih pintar. Kalau mau mengalahkan, kalau nggak dikalahkan pun wajar, wong dia pintar. Ya ngapain kita ngalahkan yang nggak pintar kan? Tapi kalau bisa mengalahkan yang pintar atau kalah sama yang pintar, nggak apa-apa. Wajar. Anak TK diadu sama anak SD misalnya, kalah anak TK ya nggak apa-apa. Atau anak SD, anak SMP diadu sama SMA, kalah ya nggak apa-apa yang dihadapin SMA. Tapi kalau yang SMP diadu sama SD, kalah lagi yang SMP. Jadi lihat teman dan bentuk komunitas dan cari dan buat. Kalau nggak, kasihan remaja-remaja ini, kasihan mereka. Ibnu Waqtihi. Jadi anak itu dengan zamannya, bukan zaman kita lagi. Zaman kita dulu handphone belum ada. Lain. Kalau dulu orang ibaratnya nggak takut sendiri-sendiri. Remaja dulu takut sendiri-sendiri. Apalagi tempat malam-malam. Sendiri takut. Kalau sekarang suka sendiri-sendiri. Yang penting ada HP. Malah lagi rame aja dia pengen sendiri. Jadi mungkin itu Pak, kawan-kawan itu kalau tidak ada cari dan inilah itu sangat diperlukan. Kemudian kalau yang tadi mungkin ya yang dimaksudkan Allah alam, apakah maksudnya kita perlu introspeksi gitu, lebih artinya kalau kita juga kurang berusaha, kita juga ada lebih kepada kehati-hatian mungkin kali ininya. Artinya iyalah kan dalam pendidikan juga begitu. Kalau gurunya baik, berkualitas ibaratnya, nah itu kan lahirlah juga anak didik yang baik. Tapi kalau orang tuanya juga ibaratnya nggak pedulian dan lain sebagainya, ya gimana mengharapin anaknya? Orang tuanya juga nggak pedulian, mungkin apalagi seperti begitu maksudnya. Artinya kita juga hindarin itu yang tidak baik. Karena kalau kita pengen baik, anak itu kan tinggal sama kita, tahu gimana orang tuanya juga kan. Dan dia kan itu menjadi contoh. Action speaks louder. Kita ngomong pun tapi kalau perbuatan tidak seia. Tapi kalau kita nggak perlu bicara, kadang-kadang nggak perlu bicara sama anak. Kalau memang kita bisa, ini kita bicara aja nggak didengerin. Kita udah kehilangan kewibawaan. Tapi kalau yang bagus itu belum bicara aja, anak udah ngerti, wah itu kurang bagus. Bisa melihat. Sekarang kan kayaknya di keluarga udah nggak ada begitu. Bicaranya lebih kencang dan lebih nggak didengar. Nggak bicara, apalagi itu kondisinya karena udah hilang
anak udah lebih banyak masuk dari yang lain ketimbang orang tuanya sendiri. Nilai-nilai yang diberikan dulu waktu kita kecil, mungkin kalau maghrib itu ya yang ada cuma di BRI, lagi nonton pun kerusakan bukan pada pesawat televisi Anda. Kalau Piala Dunia final aja yang diputar. Kalau sekarang TV-nya mau bola yang mana, Liga Inggris, Liga Prancis, Liga Jerman diputarin semua. Malah nggak cukup TV yang ada, pasang lagi yang lain. Maghrib nonton kartonnya banyak, berwarna lagi. Udah susah. Itulah anak-anak kondisinya sekarang. Udah susah kayak begitu, harusnya kerja kita lebih besar. Ini udah susah, kita pun susah. Nggak sempat lagi, tantangan lebih besar, kita pun udah nggak sempat lagi menyelesaikan tantangan itu. Jadi itulah di antara masalah. Mungkin yang tadi terkait yang kedua, lebih kepada kalau itu yang dimaksudkan ya, bukan kita dosa waris, kita nggak punya dosa waris. Orang Kristen yang punya. Nabi Adam dulu dianggap masih berdosa, sekarang turun kepada yang belum lahir pun udah ada itu. Nah, kita tidak ada, tapi mungkin apa yang dimaksud ya kita berbuat baiklah supaya anak-anak kita juga menjadi anak yang soleh. Baik, alhamdulillah acara kita sudah selesai. Terima kasih, syukron Ustadz telah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat. Baik, majelis saya rahimakumullah. Siapa yang sekarang yakin dan ingin menjadi ayah yang soleh? Angkat tangan. Saya mau lihat. Oh, enggak semua. Yang ingin serius menjadi ayah yang soleh, angkat tangan. Oke. Mulai saya ini berarti berjanji ya. Berjanji untuk sholatnya berjamaah. Di mana? Di masjid. Karena kalau nggak berjamaah di masjid menjadi ayah yang soleha. Oke. Baik, alhamdulillah, Ustadz. Ya sesungguhnya bahwa seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Maka hendaklah kalian memperhatikan siapa teman dekat Anda. Teman dekatnya, berarti jelas hari ini alhamdulillah kita berhimpun di majelis ayah. Dan insya Allah kita berharap kita bisa istiqomah sampai husnul khatimah. Dan yang pastinya kita harus berjamaah. Las illa Islam illa berjamaah. Tidak dikatakan Islam bila tidak berjamaah. Sepakat untuk berjamaah terus ya? Insya Allah. Al-Jami'ul Ghaniul Mughni. Asmaul Husna. Jadi berjamaah itu menciptakan ghani, kekayaan atau kesuksesan, dan juga akan menciptakan mughni, yaitu membantu orang untuk sukses dan mengayakan. Baik, alhamdulillah Ustaz, terima kasih. Insya Allah buat teman-teman yang hadir hari ini, silakan membuat resume kajian malam ini, kirim ke info@majlisayah.org. Yang terbaik akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya PCD, ya PCD launching perdana Majlis Ayah yang langsung oleh Ustadz Bakhtiar Nasir. Baik, jika ada kata-kata saya yang salah, itu semata-mata datang dari saya sebagai manusia. Jika ada kata-kata saya yang benar, itu semata-mata datang dari Allah. Al-haqqu mirobik, falatakunana minal mumtarin. Terima kasih, sampai ketemu. Sampai jumpa di Majlis Ayah bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.